semuanya. Pak boleh minta share screen? Kok? Oh iya, sorry kakak. Iya boleh. Udah ya. Oke, silakan share screen kak. Ya. Udah bisa keluar? Bisa kakak. Oke, jadi kita mau tanya yang ada di Zoom, kita mau tanya Itin dulu. Itin, hari ini kita ada belajar apa saja dari awal topik pembahasan kita? Siapa yang selamat? Oh, ini kak yang tentang Revelation 17 ayat 10 ya kak, yang tentang now is come salvation itu kak. Apakah Revelation 17? Kayaknya bukan. Mungkin boleh mau cek dulu kak. Pokoknya Revelation. Berapa? Now is come salvation. Iya, tunggu ya kak. Oke. Now is oh ini 12 ayat 10. Jadi kita ada hari ini kita ada belajar. Yang pertama itu kita bahas bagaimana Revelation 12:10 kan? Ya. Revelation 12:10. Yang mau ditekankan di sini apanya itu? Itu kata now is come salvation ya kak. Di mana itu berlakunya? Di kayu salib. Oke, kayu salib. Nah, lalu kalau pembahasan kita yang kedua setelah kita bahas ini, kita ada bahas apa? Bahas yang kedua. King of the South ya kak. Masuk. Oke, kita masuk ke pelajaran kita King of the South kan? Ya. Oke, jadi pada malam hari ini kita akan belajar King of the South. Dan kalau yang pertama ini kan jatuhnya dia punya perenungan. Kita akan review pelajaran ini besok pagi bagaimana. Jadi malam ini kita mau review yang King of the South ya. Oke kakak. Oke, kalau begitu kita mau lihat tadi pelajaran King of the South kita mau tanya Oma Alin. Oma, pelajaran King of the South kita dimulai dengan ada apa tadi? Iya, Oma nggak ikut tadi. Oh. Kita nggak ikut DBS tadi, tapi coba membuka YouTube, tapi ya hanya sepintas. Kita nggak ngikut tadi. Kalau gitu kita mau tanya Oma Alin bagaimana Oma? Yang lain kita ikut aja, ya. Oma Alin. South sih Daniel 11 Yud. Oke, Daniel 11 ya. Kita. Iya. Daniel 11. Apa pertanyaannya? Tekanannya yang he ya. Oke, Opa mantap. Siapa he? Jelaskan. Siapa he? Lalu ada juga siapa his hand, dan berikan 2 contoh set for a great multitude kan? Betul. Dan yang pertama banyak masukan sih. Yang kita mau tanya Opa Johan. Opa, he siapa Opa? Itu the north part of the world. King Utara, of utara. the North.
Oke. Jadi, iya, emang kira. Kalau his hand siapa opa his hand? His head. His hand? Yang Oh. Yang great multitude ya. Oke. Opa bilang Tapi great ada nanti multitude. keterangannya. Benar. Opa bilang great multitude. Kita mau tanya Itin. Apakah Itin setuju? Tidak setuju. Oke, jadi Itin punya jawaban apa ya, Itin? Itu King of the South. Oke. King of the South. Abang bilang apa tadi? Ini orange sama orange, hijau sama hijau. Dan kita mau tanya Oma Alin, bagaimana Oma? Selamat malam, apakah Oma Alin bisa dengar? Bisa, Iut. Oma, boleh jawab pertanyaan yang ini? Contoh set forth a great multitude berdasarkan kita punya pelajaran tadi siang. Jadi, dia akan bikin apa ini, pajak itu. Iya. Contoh pertamanya, ya, halo Yud. Iya, Oma bisa dengar. Dia akan bikin pajak, terus buat pajak? Yang bersangkutan dengan gereja itu yang 501C3 itu kan. Oke. Jadi ini 501C3-nya diapain, Oma? Di boykot ya, dibikin sanction ya. Disingkirkan. Disingkirkan atau dihapuskan. Iya, disingkirkan. Satu lagi apa, Oma? Yang satunya yang Obamacare itu. Obamacare-nya bagaimana, Oma? Mau disingkirkan, tapi tidak berhasil karena berhubungan dengan COVID-19. Obamacare mau disingkirkan, tapi tidak berhasil. Karena COVID-19 membuat care disingkirkan, tidak ada jaminan kalau kena COVID, khususnya untuk yang sedang terjadi sekarang. Makanya dengan adanya COVID membuat Obamacare nggak bisa disingkirkan, kan, Oma? Iya. Oke, artinya Oma kalau begitu yang 501c3-nya berhasil atau enggak? Enggak. Kalau disingkirkannya enggak berhasil, jadi dia berhasil, no? Jadi 501c3-nya berhasil disingkirkan, gitu? Enggak. Enggak? Oke. Kita mau tanya Anti Esther Sutardi bagaimana? Apakah Anti Esther setuju dengan jawaban Oma Alin? Selamat malam, Anti. Iya. Sorry, Yud, Kak. Ralat. Oh, ralat. Bagaimana, Oma? Jadi berhasil disingkirkan. Oke, jadi berhasil disingkirkan. Dan kita mau tanya Anti Esther.
Ya. 501c3 itu disingkirkan oleh siapa, Anti? Apa? Disingkirkan sama itu loh, Jones. Apa? John yang dia bertipe apa? Sosial dan ekonomi. John Biden apa? Siapa ya? Joe Biden? Bukan John Biden. Johnson Amendment. Iya, Johnson Amendment itu. Jadi Anti Esther bilang 501c3 disingkirkan oleh Johnson Amendment. Iya, kalau nggak salah sih ya. Oke, kita mau tanya, kalau gitu kita mau tanya. Kak Chen, bagaimana Kak Chen? Apakah suara kita bisa dengar? Halo Yud. Oke, mantap Kak Chen suaranya. Kak Chen, apakah Kak Chen setuju dengan jawaban Anti Esther bahwa 501c3 disingkirkan oleh Johnson Amendment? Enggak setuju. Oke, jadi 501c3 berhasil disingkirkan oleh siapa, Kak Chen? Republikan ya? Atau Trump? Oke, itu dia. Oleh Trump. Kalau Johnson Amendment itu apa itu? Dia perannya apa di sini? Oke, nanti kita mau lihat ya. Nanti kalau kita mau tanya, Anti, kalau ingat 501c3 Johnson Amendment itu ingat kita punya pelajaran di mana? Di Trawas. Oke. Kalau gitu kita ada mau review sedikit dari kita punya pelajaran di Trawas ya. Oh, oke. Iya. Kalau gitu kita mau buka dia punya dokumen. Sebentar. Johnson, bukan yang ini. Bongkok. Aduh, ini tuh harus cari. Ini dikatakan ini yang Suara gereja-gereja bersuara. apa ya? Yang Donald Trump katakan di sini, dikatakan di sini, ini tidak atau itu tidak akan dibiarkan terjadi lagi. Mereka sangat amat dibungkam atau didiamkan ini. They're really being silenced. Dan kita nggak bisa biarkan itu terjadi lagi. Itu kata Donald Trump. Lalu Itu apa, Yud? itu apa? It's not yang di silent siapa, Oma? Yang dibuat silence di zaman sebelumnya Obama. Yang 501 itu. Bukan, ini Christianity kan? Oh iya. Evangelical sebelum di masa Obama dia dibungkam kan, Ya, dikasih diam. Dan Donald Trump bilang kita nggak akan biarkan Kristen dibungkam lagi. Artinya dia mau buat gereja bisa bersuara kan? Nah, sebelum kita masuk Johnson Amendment, kita ke sini dulu. Lalu di sebelah kanan kita lihat yang warna merah ini. Apakah kelihatan? The church has to have more power. Gereja harus memiliki kuasa yang lebih. Dan dia menunjuk kepada Johnson Amendment ini. Johnson Amendment di mana gereja itu tidak boleh berpolitik, itu dia. Oh. Iya. Artinya sebelum di masa Trump, di zaman Obama dan juga sebelumnya, terlebih di zaman Obama, yang paling demokrat, yang paling hostile,
Kristen sangat kekristenan gereja Kristen di Amerika sangat dibungkam kan? Mereka nggak bisa bersuara. Nah, di sini dikatakan, so we're going to get your voice back. We're going to get it back. Jadi, kita akan buat Kristen bisa bersuara lagi. Tuh. Nah, lalu, dan boleh berpolitik gitu ya, Yud. iya. Di mana di amendment change the text code to bar. Iya, halo Itin. Tadi apa yang Kak ada translate, sorry Itin kurang dapat yang tentang Johnson Amendment tadi Kak. Yang di atas. Yang mana? Yang atas. Ini atau yang di atas? Yang di atas Kakak. Oh, yang ini. Ya. Itu yang di Johnson Amendment yang tadi Kak jelaskan, tapi itu kurang. Yang di sebelah kanan ini ya, Tin? Ya, iya Kak. Jadi, Trump itu menunjuk kepada Johnson Amendment, di mana di Johnson Amendment itu peraturan yang dibuat oleh Lyndon B. Johnson bahwa gereja itu nggak boleh berpolitik atau sama dengan Johnson Amendment ini membungkam gereja gitu. Jadi gereja mendiamkan gereja. Jadi gereja kan nggak bisa bersuara, gereja Kristen. Sehingga Trump bilang gereja harus punya kuasa lebih lagi. Artinya dia mau hapuskan Johnson Amendment ini di mana gereja dilarang untuk bersuara. Itu Itin. Apakah Itin sudah bisa dapat? Iya, jadi ini kayak Johnson Amendment ini sama dengan di zaman Obama ya Kak? Atau bagaimana? Johnson Amendment itu sejak kan Lyndon B. Johnson ini wakilnya Kennedy. Tahun berapa sih kita nggak tahu. Wakilnya Kennedy. Jadi waktu John F. Kennedy mati, wakilnya naik jadi presiden, dan Lyndon B. Johnson ini buat aturan yang namanya Johnson Amendment gitu Itin, di mana ini peraturan, jadi dia bukan undang-undang. Gitu Itin. Kakak, makasih. Oke, nah. Dan di sini juga dikatakan Trump akan take care of the evangelicals. Ini. Dia akan memelihara atau take care? Bukan memelihara. Dia akan membuat evangelicals itu pokoknya bisa Perhatikan. Dia akan memperhatikan evangelicals, di mana sebelum Trump ini evangelicals nggak bisa bersuara dan nggak bisa berpolitik karena mereka didiamkan gitu kan. Dan Trump inilah satu-satunya presiden yang menepati dia punya janji bahwa waktu kampanye dia janji, dan kalau kamu pilih saya, kamu akan bisa bersuara, kamu akan punya kuasa yang lebih lagi yang selama ini kamu dibungkam. Kalau kamu pilih saya, nanti di masanya saya berkuasa, di masa Trump berkuasa, kekristenan juga berkuasa. Begitu. Itulah yang tadi Uncle bilang ada simbiosis mutualisme, karena saling menguntungkan. Evangelicals dukung Trump sehingga Trump naik, dan waktu Trump naik, evangelicals bisa bersuara. The Johnson Amendment ini undang-undang yang membuat kalau gereja bicara itu mereka akan dipunish. Itu dia. Dan mana ya yang kita lihat lagi?
Kita mau lihat satu lagi dari pelajaran kita di Trawas. Apa lihat ini? Bisa. Sudah keluar IRS 5. Ya, sudah Yud. Apakah yang di Zoom sudah bisa lihat dia punya screen? Bisa, Kakak. Enggak. Sudah. Oke. Oke. Nah, di sini waktu itu kan ingat kan kita ada belajar problem reaction solution, dan Johnson Amendment ini dikatakan undang-undang ini jadi membuat masalah karena gereja tidak bisa berbicara. Artinya untuk gereja bisa bicara, makanya Trump harus tanda tangani penghapusan Johnson Amendment, kan? Dan karena Johnson Amendment ini membuat gereja nggak bisa bicara, nah ini, apakah bisa lihat ini? Trump berjanji kepada evangelicals bahwa Trump akan mengembalikan suara mereka yang selama ini dibungkam itu. Lalu kita mau lihat lagi. Ya. Oh, tadi. Kakak Ruth, Iya. izin sering, izin mau tanya, soalnya izin nenek ikut waktu itu baik-baik tentang pelajaran Trawas, jadi boleh izin bertanya? Iya, boleh Itin. Ya Kak, jadi Kak itu Johnson Amendment ada hubungan dengan yang itu 501C3 yang tadi ada cap di gambar samping tadi dong Kak. Setahu kita Johnson Amendment itulah yang membuat 501c3 itu. Kak Bob, kalau salah tolong koreksi Kak Bob. Kita rada lupa-lupa juga. Seingat kita Johnson Amendment itu apa? 501c3 itu di dalam naungannya Johnson Amendment. Gitu ya Kak Bob, atau salah Kak Bob? Halo Kak Bob, apa bisa? Iya. Iya Kak Bob, Johnson apa? Dia punya hubungan Johnson Amendment sama 501c3 itu, seingat kita 501c3 itu di dalam naungannya Johnson Amendment itu. Jadi benar atau salah ya? Kalau kita sih gitu. Johnson Amendment ini yang hilangkan itu 501c3 ya Yud, yang ada hubungan dengan gereja. Dia hilangkan 501c3 ya? Apa benar? Seingat kita mereka berbeda tapi sama gitu, sama-sama membuat gereja nggak bisa bersuara. Bagaimana Kak Bob? Kak Bob ada mau kasih penjelasan tentang Johnson Amendment dan 501c3 ini lebih jelas? Oh, lebih jelek suaranya, Nak. Oh, Kak Bob belum buka mic ya? Putus. Oh iya, putus-putus. Kak Bob, di Anti Esther jelas. Jelek juga, Yud. Sama. Enggak, udah bagus. Ini kan pakai 6. Enggak, si Bobby-nya. Oh, si Bobby. Memang jelek di bawah, kayaknya dia lagi... Di bawah, Yud. Oh, Kak Bob lagi di bawah. Oke. Oke deh. Hujan jadi nggak bisa naik, dia naik motor di bawah. Oh. Tadi makanya lagi di bawah karena hujan. Jadi Itin, saya ingat kita, Johnson Amendment itu Johnson Amendment hubungannya sama 501c3 karena mereka sama-sama aturan ini sama-sama membuat gereja itu jadi nggak bisa bersuara atau mendiamkan
gereja. Undang-undang itu dibuat di masa itu, kalau nggak salah di masa. Gitu Itin, nanti lebih tadi kita ada search juga tapi belum dapat. Jadi nanti kita kalau Kak Bob udah bisa jelas suaranya nanti kita tanya Kak Bob ya Itin, dia punya hubungan lebih jelasnya bagaimana. Oke Kakak Ruth, terima kasih. Oke Itin, terima kasih. Nah, kita mau buka satu lagi ya. Halo? Halo? Halo Yud? Halo, Uncle? Ya. Seingat saya, aku juga nggak terlalu yakin, tapi 501c3 itu adalah gereja kan nggak boleh berpolitik, artinya gereja benar-benar harus di bawah peraturan itu 501c3. Jadi kalau contohnya mereka nggak ngikutin peraturan itu, bisa saja dia contohnya diadukan ke justice pengadilan kalau mereka tidak mengikuti 501c3. Tapi kalau ikutin 501c3, mereka akan dibebaskan pajak. Mereka nggak bayar pajak tuh, ya kan? Tapi revisi LB Johnson itu dia tuh kayaknya malah mau merubah bahwa supaya gereja ini kayak membuka bisa masih ikutin aturan tapi masih sudah mulai bisa ke negara. Kalau dulu kan kalau 501c3 kan pokoknya gereja nggak boleh berpolitik ke negara gitu. Itu 501c3-nya gitu. Itu seingat saya, makanya LB Johnson itu dibuat kayak membuka supaya tetap di 501c3 tapi seolah-olah membuka peluang bisa nanti masuk ke ini gitu. Itu yang saya ingat sih, tapi nggak tahu nanti Bobi mungkin yang punya catatan lebih komplit. Saya itu aja sih. Ini. Iya, kita ingat juga begitu sih. Nah, ini jadi kalau kita lihat di Google, yang kalau kita dapat ini 501c3 itu coba mana lihat. Jadi Johnson Amendment itu yang berlaku sejak 1954 itu prohibit. Dilarang. Melarang. Itu gereja. Jadi melarang 501c3. Jadi dia nggak usah bayar pajak, tapi kamu nggak boleh berpolitik. Oh iya, jadi Johnson Amendment itu membuat yang tadi kayak Uncle Sutardi bilang, nggak usah bayar pajak, tapi mereka nggak boleh berpolitik, itu dia. Coba nanti kita tanya. Ya, itu jadi kalau isi... Kita lanjut lagi ya. Nah, jadi mana kita belum share screen ya? Belum Kakak. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi 501c3 itu di mana gereja dibebaskan dari pajak. Undang-undang gereja dibebaskan dari pajak. Dengan catatan tidak boleh berpolitik. Tidak bayar pajak. Iya, peraturan semua ditetapkan negara. Tidak boleh berpolitik. Nah, itu dia. Lalu kalau kita lanjut ke kita punya pelajaran tadi, di mana Trump, ini Trump kan? Dilakukan ini oleh Trump. 1 dan 2 ini. Trump mau singkirkan Obamacare tapi nggak berhasil. Tapi Trump berhasil singkirkan 501c3. Nah, artinya Trump sama dengan Trump memberikan kuasa kepada gereja Kristen atau evangelicals kan? Karena tadinya di mana tadinya mereka silence atau tidak bisa bicara, jadi bisa bicara.
yang tadinya tidak bisa berpolitik, sekarang bisa berpolitik kan? Oke. Halo Kak Bob, bagaimana? Sudah bisa boleh bicara? Bisa. Iya, Kak Bob udah jelas suaranya. Silahkan jelaskan F1C3-nya. Jadi tadi ada Itin yang bertanya ya. Itin bagaimana? Bisa dengar Itin? Halo Kak, bisa dengar. Oke. Jadi dasarnya Amerika dan yang membuat Amerika bisa berjaya ialah di saat Amerika dia punya 2 tanduk apa Itin? Itu Protestanisme dan Republikan. Itu? Iya, itu dia. Bahwa mereka bebas beragama, kamu bebas punya agama, tapi urusan negara, tolong agama jangan sentuh. Itu kan? Dia punya pagar begitu. Jadi ada berapa pagar? Ada berapa kolom? Ada 2. Ada 2 kan? Oke, ilustrasinya begini ya. Jadi apakah dia punya badan-badan agama, kita anggap 1 pagar ya. Ini pagar badan agama dan badan agama nggak boleh keluar pagar. Bagaimana bisa? Jadi ada 1 pagar badan agama, lalu di dalam pagar itu ada sapi kan, kalau di Nusantara ada sapi. Dalam pagar kan? Iya. Lalu setelah ada Johnson Amendment dibuat sehingga sapinya diikat padahal di dalam pagar. Artinya sapinya semakin luas atau semakin nggak bisa kemana-mana? Tidak bisa kemana-mana, Kak. Oke. Lalu sampai terakhir di zaman Donald Trump, sampai terakhir di zaman Obama, sapinya semakin diikat dan semakin sempit. Pada saat zaman Trump, apa yang terjadi? Sapinya dilepas. Dia punya ikatan. Gitu, Kak? Sapi yang diikat, dilepas ikatannya. Jadi seperti sapi lepas dari kandang. Jadi sebelum Johnson Amendment, apakah sudah ada? Bagaimana yang lain bisa dengar? Apakah terakhir hilang, Kak? Silakan. Halo. Kamu putus-putus ya, Tin? Iya, Kakak. Apakah sebelum Johnson? Oh, bagaimana, Pak? Apakah setelah ada Johnson Amendment semakin sempit? Semakin nggak bisa lari ke mana-mana? Itu dia. Ya. Sampai terakhir di zaman siapa? Trump. Terakhir di zaman Obama. Waktu di zaman Trump, waktu di zaman Trump dia punya tali sudah dilepas, sehingga sapinya sekarang bebas-bebas. Itu dia. Jadi 501c3-nya tetap masih bebas pajak, tapi bedanya sekarang sudah bisa bicara saja dengan executive order, peraturan presiden. Yang itu. Apa? Bagaimana Kakak Isu dapat izin yang terakhir? Sorry. Jadi begini itu. Iya, silakan Kak Bob. Jadi ada peraturan 501C3 kan? Ada peraturan. Dari presiden itu dari presiden yang dulu. Lalu presiden sekarang bikin lagi peraturan, dan peraturan itu presiden punya hak bikin peraturan. Namanya peraturan presiden kan? Iya. Iya, Kak.
Dan peraturan presiden bikin bahwa sekarang gereja bisa bicara. Walaupun gereja 501c3-nya berjalan, tapi peraturan presiden juga berjalan. Gitu. Jadi mereka tetap bebas pajak, tapi mereka bisa bicara politik. Itu dia. Intinya bahwa sekarang gereja sudah bisa dibuka mulutnya. Yang dulu dikunci oleh 501c3. Intinya. C3 yang buat siapa? Jadi 501c3 itu sama kayak Johnson Amendment ya, Pak? 501c3 itulah Johnson Amendment. Oh, sudah sama. Kan sama. Sudah itu dia. Oh, jadi itu di. Kalau sekarang executive order Trump kan? Kalau dulu 501c3 buatan Johnson Amendment. Organisasi non-profit nggak bisa bicara politik. Bob, jadi yang dimaksud Johnson Amendment itu bukan buatan Presiden LBJ itu? Sudah itu dia. LBJ punya, Lyndon B. Johnson punya amandemen itu peraturan sama kayak executive order. Oh. Tadi bilang dia punya konsepnya sama, peraturan presiden, di mana dari dulu dan berjalan sampai sekarang, tapi sekarang Trump buat lagi peraturan baru di mana bisa. Jadi kayak Johnson Amendment, kayak Obamacare gitu-gitu ya, Bob? Beda. Putus-putus, Kak. Ya, kamu Yang penting ya, putus-putus. itu presiden Obama kan keluarin Obamacare, kalau Johnson keluarin Putus-putus, Pak Bob. Johnson Amendment. Kalau Obamacare asuransi tante, asuransi Iya. keluaran Obama. Sama kayak ini Johnson Amendment yang keluarin Johnson gitu. Beda. Itu bukan undang-undang. Ya tahu. Beda peraturan, beda sudut pandang tante. Iya, tapi sama-sama yang keluarin presiden gitu. Iya, sama-sama yang keluarin presiden. Halo nak, jadi Johnson Amendment ini dapat dari Partai Demokrat berarti ya, bukan Republikan. Johnson Amendment ini. Dia Demokrat berarti, Partai Demokrat. Mam, apakah pada dasarnya sudah ada pagarnya? Sudah ada nggak bahwa church dengan state nggak bisa digabung? Sudah ada nggak? Dia punya Putus. pagar sudah ada nggak? Halo. Jadi Mam, sebelum Johnson Amendment, apakah agama boleh bicara tentang politik sebelum Johnson Amendment? Nggak boleh kan? Setelah Johnson Amendment lebih sempit lagi, Mam. Gitu ya? Oh. Gitu ya. Jadi sebelumnya sudah ada pagar sapinya loh. Sapinya sudah ada pagar. Tapi waktu Johnson Amendment 501c3 ini semakin sempit lagi. Makin sempit ya. Itu dia. Iya. Halo, Kak. Ya. Dan yang ini dengar ya, yang itu ada dapat. Ini Johnson Amendment. Ini begini. Ini yang 501c3 sudah ada sebelum Johnson Amendment. Atau itu pengertian yang salah. Lalu setelah ada Johnson Amendment itu lebih tidak boleh lagi untuk berpolitik, sekalipun yang sebelumnya juga tidak boleh berpolitik, tapi pada saat sudah ada ini Johnson Amendment lebih tidak boleh lagi berpolitik gitu. Lalu pada zamannya Trump sudah
dilepas dia punya tali untuk sudah bisa gereja berpolitik, begitu Kak? Itu yang Iya, itu. Gitulah kira-kira dia punya konsepnya ya. iya Kak. Oke. Terima kasih Kakak Bobby dan Kakak Ruth. Boleh. Thank you Kak Bob. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi. Nah, jadi artinya siapa itu yang membuat gereja sekarang bisa bicara? Yang tadinya Trump kan? Yeah. Yang tadinya gereja di silence atau dibungkam, sekarang sudah bisa bicara, bisa berpolitik, ada kuasa. Iya, Kakak. Artinya kalau berarti ini sama dengan Trump give power kan? Iya Kakak Ruth. Give power. Nah, artinya Trump ini menggenapi ayat apa? Kita mau tanya Antilina, ada Antilina sama Om Alin. Tante Lina, selamat malam. Halo Yud. Halo Tante Lina. Selamat malam Yud. Kalau Trump memberikan kuasa kepada evangelical sama dengan berarti kan Trump give power. Nah, ini sama dengan ingat ayat apa, Tante Lina? Revelation berapa? 13:15. Revelation 13:15. Kita buka dia punya ayat ya. Revelation 13 ayat 15. And he had power to give life unto the image of the beast. Artinya image of the beast-nya ini siapa, Tante Lina? Evangelical. Evangelicals atau Protestan di Amerika kan? Betul. Gereja Protestan di Amerika. Betul. Dan ini adalah artinya berarti membuat gereja bisa bicara setelah Trump memberikan kuasa kepada evangelicals, artinya Trump menggenapi apa? 13:15. Itu dia, artinya Trump sudah menggenapi Revelation 13 ayat 15. Dan ini kita mau lihat ini ya. Yang tadi kita ada buka. Ini. Di mana di sini dikatakan Trump bilang kalau saya jadi presiden, Kristen akan punya kuasa kan? Christianity will have power. Karena ada aku di situ, Trump bilang, Kristen akan memiliki plenty of power, banyak kuasa. Nah, dan itu dia menggenapi Revelation 13 ayat 15, di mana Trump memberikan kuasa untuk, dia ada kuasa untuk memberikan ke image of the beast. Nah, ini dia punya artikelnya, sama ini dia punya bahasa Indonesia. Oh, belum. Nah, lalu kita lihat selanjutnya dari yang kita pelajari tadi ada ini juga. Nah, ini waktu Trump menandatangani Johnson Amendment.
Ini dia. Loh. Oh, kurang satu gambarnya. Sebentar. Nah, ini dia. Presiden Trump menandatangani Johnson Amendment atau yang tadi Kak Bob bilang ya, executive order yang dimana Johnson Amendment ini melarang organisasi agama berpolitik. Nah, di Trump dia tanda tangani itu bahwa sekarang gereja jadi bisa bersuara, berbicara atau ikut berpolitik. Dimana ini dia 501c3 itu silencing the churches, mendiamkan gereja, membungkam gereja. Dan ini dan itu dibuat oleh Lyndon B. Johnson. Dan kalau kita lihat di sini, Demokrat itu dia mendukung LGBT, aborsi, gitu kan. Lalu dia membuat Demokrat ini mendukung kalau ada pendeta yang nggak mau memberkati pernikahan sesama jenis di penjara, gitu kan? Kakak Ruth. Dan ya, ini Lyndon B. Johnson dia setuju yang itu tentang itu 501c3. Itu dia yang buat, Itin. Oh, dia yang buat. Oke. Ini Johnson dari Lyndon B. Johnson nih. Oh, gitu. Oke, Kakak. Kasih. Oke. Dan kalau kita lihat, Lyndon B. Johnson ini juga Democratic Party. Di mana Democratic Party itu mendukung ini semua. Dan di zamannya Trump, aturan yang dibuat sama Lyndon B. Johnson ini, dia hapuskan kan, dia singkirkan. Dia bisa hapuskan. Itu dia. Jadi Demokrat itu membebaskan same-sex couple atau pasangan sesama jenis, pernikahan sesama jenis, dan mendukung abortion. Dan ini kalau kita lihat, dia sangat bertentangan dengan apa? Republikan. Kenapa sangat bertentangan dengan Republikan, Itin? Mereka tidak setuju ini same-sex couple, Kak, dengan ini abortion. Dan Republikan ini sekarang masanya Trump, kan? Iya. Dan Trump ini dikuasai oleh apa? Bukan dikuasai. Ada siapa yang membuat Trump bisa naik jadi Republican? Jadi yang evangelical. White evangelical. Ya. Sangat berpengaruh dalam masa pemerintahannya Trump. Di Republikan itu sangat bertentangan dengan ideologinya Demokrat, kan? Iya, sangat. Dia benci kekristenan ya, Demokrat. Kakak Ruth? Ya. Ini Demokrat membebaskan same-sex couple. Same-sex couple. Mereka memberikan kebebasan. Jadi
Demokrat ini makanya di zaman memberikan Obama, kebebasan. Iya, memberikan kebebasan. Memberikan kebebasan untuk LGBT atau same-sex couple ini. LGBT dan mendukung abortion. Oke, Kakak. Oke, Itin. Dan Republikan ini kan sangat bertentangan dengan ideologinya Demokrat, khususnya di zaman Obama, kan? Iya. Dan waktu Trump sign Johnson Amendment itu, di mana Johnson Amendment ini miliknya Demokrat, kan? Dan Demokrat ini South atau North? South. South. Trump Republican North. Waktu Trump menandatangani Johnson Amendment sama dengan apa, Itin? North buat apa? North buat Miss of the Beast. Bukan, berdasarkan Daniel 11. Oh, ini. Multitude ya. Shall set forth a great multitude. Nah, sama dengan, kalau waktu itu gambarnya sama dengan North serang titik-titik, ingat? Garis Iya, titik. iya. North serang. Cuma rencana, Kakak. Rencana serang. Dan kalau South, siapapun South, kita lihat kalau siapapun yang jadi South, itu pasti ideologinya sama, kan? Siapapun yang menjadi South, entah Demokrat, entah negara yang sebelumnya South, mereka punya ideologi apa? Sama nggak, Itin? Siapapun yang menjadi South, mereka memiliki ideologi yang sama. Maksud dari kata-kata ini, Kak, walaupun bukan dari mana, tetap DP ideologi sama ya, Kak. Maksud dari kata-kata ini gimana? Itin, siapapun hostnya South, dia punya spirit sama nggak, Itin? Iya. Nah, itu dia. Jadi, kalau tadi kalau dibilang kalau kita masih tunggu-tunggu Rusia, yang penting itu Rusianya atau ideologinya? Ideologi. Nah, ideologinya, kan? Dan kalau kita lihat pun, kalau masih tunggu-tunggu Rusia, kita pun sudah bisa lihat Rusia waktu dia digunakan oleh siapa? Digunakan oleh Partai Demokrat. Nah, oleh Demokrat menyerang Trump, ya. Pemungutan suara, kan? Trump, North, itu dia. Artinya kita sudah pernah ada lihat Rusia nggak? Walaupun lihatnya hanya sekilas. Dan itu digunakan oleh Democrat Party yang adalah South juga untuk menyerang North. Itu dia. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita masuk ke gambar selanjutnya di sini. Ini.
sini dikatakan di sini bahasa Indonesianya evangelicals ini bisa saja dikatakan di sini. Mereka mau pilih kandidat Demokrat kalau mereka tulus untuk mengurangi jumlah aborsi di Amerika. Kalau itu yang evangelicals katakan. Dan kalau misalnya calon atau kandidat yang dari Demokrat itu bersedia untuk mendukung undang-undang keadilan untuk semua, melarang diskriminasi atau melarang LGBT, nah, itu evangelicals mau dukung katanya. Tapi kenyataannya ada nggak Demokrat yang seperti itu? Tidak. Nggak ada kan? Artinya apakah mungkin evangelicals akan mendukung Demokrat? Apakah bisa evangelicals dukung Demokrat? Tidak, Kakak. Tidak kan? Karena dengan sangat jelas Demokrat sangat mendukung abortion kan? Iya. Mereka sangat mendukung abortion dan sangat mendukung LGBT. Artinya evangelicals nggak mungkin mendukung kandidat yang dari Demokrat. Jadi itu, tapi kan dikatakan evangelicals ini mau saja dukung Demokrat kalau ada yang sesuai dengan kriterianya evangelicals kan. Artinya ini masalah partai atau masalah siapa yang mau menjalankan agendanya evangelicals. Masalah tentang yang mau mengikuti agenda evangelicals, Kak, bukan masalah partai. Jadi bukan masalah partai kan, tapi yang mau menjalankan atau mau mendukung evangelicals, membuat evangelicals bersuara adalah siapa, Itin? Trump. Nah, itu dia. Dan di sini dikatakan evangelicals takut, fear, atheist, and Democrats. Artinya Democrats disamakan dengan apa? Atheist. Atheist. Dan atheist itu ingat ayat apa? Exodus berapa? Atheist itu Exodus, Kak. 5 ayat 2. Exodus 5 ayat 2. Ayat 2 kan, di mana siapa yang bilang itu? King Pharaoh. Raja Firaun. Adalah Raja Firaun, Raja Mesir, Egypt. King of Egypt. Dan Egypt adalah South. Nah, intinya itu dia kan, makanya Democrats disamakan dengan ateis, artinya sama dengan South. Ya. Dan evangelicals ini yang mendukung North, di mana dia ada di posisinya North, mereka takut kepada Democrats dan ateis karena takut mereka punya hak-hak mereka akan dihapuskan lagi, takut mereka jadi nggak bisa bicara lagi. Nah, dan kalau kita lihat nanti mau ada election kan, 2020 election, siapa yang akan mencalonkan? Joe Biden dan Trump. Ya. Joe Biden dari mana? Demokrat South. Democratic Party South. Dan juga Trump, Republican Party North. Kita mau lihat yang selanjutnya lagi. Oke. Nah, sebelum itu di sini dikatakan di sini evangelicals bilang sayangnya nggak ada kandidat seperti itu yang ditemukan di Demokrat kan? Iya. Jadi artinya apakah ada kandidat Demokrat yang mereka bisa dukung? Tidak. Tidak. Nah, artinya yang pasti mereka dukung adalah Trump. Iya, Trump.
Karena Trump menguntungkan evangelicals, membuat evangelicals bisa menjalankan dia punya agenda. Nah, dan ini yang paling kiri atas ini Bernie Sanders kan dia punya nama. Dan Bernie Sanders siapa deh? Bernie Sanders. Penasehat. Dan kalau kita lihat Bernie Sanders ini dia apa di sini? Sebentar ya. Nah, pelajaran terawas lagi. Ini kan Bernie Sanders. Bernie Sanders ini yang itu dia sosialnya tinggi gitu. Sosialis kan? Nah. Ya sosialis ini saya yang maksud tadi sih. Youth. Salah tadi. Dan itu sama dengan siapa, Anti? Sama dengan ini, Pope ya. Pausan kan? Dikatakan di sini pelajaran terawas Pope Francis dan Bernie Sanders mau moral ekonomi. Iya, moral ekonomi. Di mana solusinya itu harus sosialis karena mereka adalah sosialis. Sosialis. Ini dari kita punya pelajaran terawas bahwa ini. Nah, dan Bernie Sanders ini Demokrat kan? Dia Demokrat artinya dia South kan? Iya. Tapi dia sangat mendukung apa? Mendukung siapa? Paus. Tapi Paus South. North. Iya. North. Paus North. Iya, Kakak. Nah, artinya South sangat mendukung kepausan. Iya. Tapi bukankah North pada akhirnya yang akan menyingkirkan South kan, yang mendukung dia sendiri? Iya, betul. Betul. Dan kalau kita lihat Bernie Sanders ini juga ada mencalonkan presiden kan, mencalonkan jadi kandidat, tapi dia sudah mengundurkan diri kan? Iya. Iya. Makanya sisa Joe Biden. Kakak, kalau yang kalau kakak tahu dia punya alasan kenapa itu Bernie Sanders mundur, Kak? Tahu dia punya alasan? Itu ada tanya. Kita itu jujur saja kita nggak pernah ikuti berita dari Amerika kecuali di Bible Study. Jadi mungkin ada yang lebih tahu daripada kita. Mungkin Kak Bob pada tahu kenapa Bernie Sanders mengundurkan diri? Oh, mungkin Kak Bob nggak bisa dengar juga, Itin. Iya, enggak apa-apa, Kak. Izin cuma tanya aja. Kalau mau lanjut juga enggak apa-apa. Makasih, Kakak. Iya, lanjut, Kak. Oke, nanti kita cari tahu ya. Oke deh. Oke, gitu. Dan kalau kita lihat di sini, nah ini waktu itu pernah Michelle Obama dipromosikan untuk menjadi wakil presidennya Joe Biden. Tapi walaupun ini sudah nggak jadi, tapi ini pernah terjadi. Di mana Michelle Obama itu adalah istrinya Obama itu dia. Dan Obama itu sangat endorse atau sangat mendukung Joe Biden kan? Iya. South ini. Joe Biden South sangat didukung oleh Obama, yaitu yang paling South, yang paling hostile. Tapi karena Bernie Sanders sudah mengundurkan diri tadi, jadi sisa Joe Biden naik ya. Itu. Oh, tadi kita ada kurang gambar. Ya ampun. Sanders.
Ada gambar yang belum ter-screenshot tadi. Kita cari dulu ya. Dan artinya antara Joe Biden dan Trump yang berdasarkan yang kita pelajari, berdasarkan nubuatan Daniel 11, yang akan menang siapa? Trump. Berdasarkan Daniel 11 ayat 15 ya. Yang menang adalah Trump. Yang akan menang election dan kalau waktu itu kita sudah lihat bagaimana Joe Biden juga banyak bagaimana seseorang seperti itu mau menjadi presiden Amerika kan? Iya. Iya. Dia suka menjam. Karakternya buruk. Kita mau buka dulu dia punya dokumen. Biden. Ini dia. Ini kita stop share ya. Kita ganti screen. Apa sudah keluar? Iya. Di sini. Di mana sekarang sisa Joe Biden dan Donald Trump kan dia punya kandidat. Dan ini waktu itu kita ada buka video di mana Obama bilang dia sangat mendukung Joe Biden karena dia bilang Joe Biden punya semua kualitas yang dibutuhkan presiden sekarang. Artinya dia bilang Trump nggak punya semua kualitas yang dibutuhkan untuk menjadi presiden kan berarti? Iya. Dan waktu kita lihat apakah Joe Biden ini benar-benar punya kualitas presiden? Tidak. Dia gagak bicara juga ya. Nah, apakah seperti itu adalah kualitas presiden? Enggak kan? Iya. Juga. Dan itu adalah quality of president yang Obama bilang dibutuhkan sekarang. Itulah saat ini. Dan berdasarkan kita punya pelajaran tadi, kita kembali lagi ke kita punya catatan. Kita punya informasi terbaru yang baru kita dapatkan hari ini, di mana informasi itu adalah kita punya screenshot terakhir. Apa informasinya itu? Informasi terbaru. Apakah sudah keluar? Sudah. Oh, ini kakak bahwa Cina mendukung Joe Biden untuk menang jadi presiden di tahun 2020. Itu dia. Jadi apakah mulai besok kita akan lihat ruang lingkupnya South itu lebih luas lagi? Kalau sebelumnya kita lihat South dan North itu ada di dalam Amerika kan? Iya, betul. Mulai besok kita akan lihat South yang mulai menjalar ke luas luar Amerika, di mana ada campur tangan Cina di situ. Iya. Ini karena ini adalah hal baru yang kita dapat hari ini baru akan dibahas besok. Jadi ya. Kenapa China mendukung Joe Biden untuk bisa menang di election. Jadi
inilah kita punya review Bible study ini tentang King of the South. Besok pagi kita akan review tentang kita punya perenungan tadi di Revelation 12. Bagaimana Kak Bob? Apakah Kak Bob ada tambahan? Putus-putus. Sejauh ini tidak ada. Putus-putus. Oh, sejauh ini nggak ada. Tidak ada. Oke, kalau gitu, karena di Sonder juga sudah 8:30, kita tutup kita punya Bible study ya. Apakah kita boleh